semboyan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 70 tahun silam, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita dengan cita-cita diharapkan generasi penerus mereka akan merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari keterbelakangan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang adil, aman, makmur dan sejahtera, serta berdaulat. Kemerdekaan adalah sebuah proses sejarah dan bukan merupakan titik akhir keberhasilan sebuah bangsa. Kemerdekaan bukan hanya sekedar cita-cita. Oleh karenanya, peringatan proklamasi pada hari ini bertujuan untuk memupuk jiwa pengabdian dan pengorbanan serta kerja keras sehingga seluruh masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pembangunan sebagaimana tema peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Kerja Nyata. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, sebagaimana makna yang tersirat dalam tema peringatan 17 Agustus kali ini, kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara mendukung visi misi Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu membangun Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah wisata. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk menyikapi perkembangan situasi yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara saat ini. Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja nyata. Hanya melalui kerja nyata, Kabupaten Tapanuli Utara akan meraih kemakmuran dan kejayaannya serta mengejar ketertinggalannya. Hanya melalui kerja nyata, masyarakat Tapanuli Utara akan bisa membangun jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan kabupaten yang kita cintai ini. Selama 2 tahun lebih kepemimpinan kami sebagai Bupati Tapanuli Utara, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pembenahan di berbagai sektor yang diawali dengan upaya menyaring figur yang tepat sesuai regulasi yang berlaku melalui fit and proper test untuk menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, the right man on the right place, serta pembinaan fisik dan mental bagi kepala SKPD melalui kegiatan outbound agar menjadi ASN yang tangguh dan berdaya juang tinggi serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempatkan pembangunan sektor pertanian skala prioritas demi mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Bentuk konsistensi pemerintah ditujukan melalui penyediaan bibit unggul, menjamin ketersediaan pupuk melalui pengadaan mesin kompos, pengadaan power tracer, dan juga pengadaan corseller, pembenahan infrastruktur pendukung sektor pertanian, serta pembangunan jaringan irigasi tersier yang meliputi pembangunan jaringan irigasi desa, pembangunan irigasi air tanah dangkal dalam, serta pembangunan irigasi long straight, pembenahan infrastruktur jalan dengan hot mix, dan pembukaan jalan menuju sentra-sentra pertanian. Kita juga telah melaksanakan program dan farm pertanian padi pada 15 kecamatan dengan pertanaman seluas 1 hektar per desa yang dilaksanakan oleh kelompok tani pada 241 desa. Pemerintah juga telah memprogramkan pasar lelang komoditi cabai merah
di Pasar Onan Seborong-Borong dan Pasar Onan Tarutung yang telah kita jalankan hingga saat ini, kita harapkan tidak akan ada lagi keluhan masyarakat terkait harga pasar hasil pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara yang kita sayangi ini. Ke depan, untuk mendukung program ini, pemerintah daerah akan membangun cold storage sebagai upaya tempat penampungan komoditas pertanian jika terjadi penurunan harga, dan jika harga sudah membaik, maka komoditi tersebut dilepas kembali ke pasar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga merencanakan subsidi harga untuk komoditi cabai merah, bawang merah, dan gabah, di mana pemerintah daerah akan menjamin harga komoditi tersebut sehingga harga komoditi tersebut di bawah nilai usaha tani. Selain itu, untuk mendukung peningkatan produktivitas petani, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus membenahi sarana dan prasarana penyuluhan serta pemberian bantuan mesin pertanian seperti hand traktor sebanyak 42 unit, rice transplanter sebanyak 5 unit, traktor roda 41 unit, combine harvester sebanyak 13 unit, korsel sebanyak 20 unit. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah memprogramkan pupuk bersubsidi sistem bayar pasca panen di 15 kecamatan dengan jumlah kelompok tani penerima sebanyak 578 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani sebanyak 11.527 kakak dengan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk Ponska sebanyak 904,70 ton dan pupuk urea sebanyak 246,60 ton, dan pada hal ini telah terbukti dengan peningkatan hasil kisaran dari sebelumnya 4,7 ton menjadi 8 ton per hektar. Dalam hal penumbuhan dan pengembangan kelompok tani terus ditingkatkan dan sampai saat ini sudah mencapai 2.067 kelompok tani dari sebelumnya 1.871 kelompok tani, dan jumlah gabungan kelompok tani Gapoktan sebanyak 203 kelompok tani dari sebelumnya 183 kelompok, yang artinya jumlah rumah tahanan pangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada petani pembuatan pupuk organik, pembuatan pakan ternak organik, pembuatan media tanam arang sekam, pelatihan teknologi tepat guna, dan pembuatan kandang ayam sistem baterai yang sudah diterapkan di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui bidang pertanian dan ketahanan pangan ini, kami sebagai Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 11 Agustus 2016 telah menerima penghargaan dan dianugerahi Bupati Inovatif tahun 2016. Terima kasih, yang diserahkan langsung oleh Bapak Haritanu Sudibyo sebagai CEO MNC Group bersama dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sanjoyo, dan Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman di Ballroom International Hotel Bandung, Jawa Barat. Penghargaan ini diterima oleh 35 bupati, wali kota, dan gubernur dari 548 kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia sebagai kepala daerah inovatif dan memiliki terobosan yang langsung dirasakan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, penghargaan ini diberikan terkait dengan program pasar lelang dan program bantuan pupuk bersubsidi bayar pasca panen yang dipercaya bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan petani, memutus mata rantai sistem izon, dan menghapus peredaran pupuk palsu.
Penghargaan ini saya dedikasikan kepada masyarakat Tapanuli Utara untuk terus maju menuju sebuah kemajuan dan kemandirian secara ekonomi. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan berbasis masyarakat untuk pengelolaan kawasan hutan, Kabupaten Tapanuli Utara telah mendapatkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 2.284 hektar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Purbatua, Kecamatan Semangumban, dan Kecamatan Adian Poting, di mana masyarakat melalui kelompok tani mempunyai hak untuk mengelola, mengusahakan kawasan hutan dimaksud selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah mengusulkan kawasan hutan reboisasi Salibkasi, Kecamatan Siatas Barita, seluas 72 hektar untuk pengembangan kawasan wisata Salibkasi. Kita berharap usul tersebut diterima sehingga pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat menempatkan kawasan hutan reboisasi Salibkasi untuk pengembangan wisata rohani di Kecamatan Siatas Barita. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, sebagaimana visi misi kami memimpin kabupaten ini, Kabupaten Tapanuli Utara akan kita jadikan sebagai lumbung sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengukir prestasi pada level nasional maupun internasional. Hal ini tentunya hanya dapat diwujudkan melalui kesungguhan pemerintah dalam memenahi sektor pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2014-2019. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara terus-menerus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan mutu melalui pengembangan sekolah berkeunggulan lokal. Di samping itu, berbagai program pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pemberian bantuan kepada siswa-siswi berupa pemberian beasiswa sebanyak 2.126 siswa-siswi SD dan SMP yang telah menerima beasiswa berprestasi. Selanjutnya, setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara terus-menerus akan berupaya memprioritaskan pembangunan pendidikan demi peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik itu pendidikan formal maupun informal, seperti mendorong masyarakat dalam pengembangan PAUD sehingga nantinya tercapai pada setiap desa memiliki minimal 1 PAUD. Sehingga saat ini jumlah PAUD yang telah berdiri di Kabupaten Tapanuli Utara sudah mencapai 255 lembaga yang tersebar di 237 desa. Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan pembangunan 1 unit SMP di negeri Desa Lotung Jae, Kecamatan Garoga. Dan untuk program penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mendirikan 2 unit sekolah baru, yakni SMA Negeri 2 Parmonangan di Desa Mandalu Purba, Kecamatan Parmonangan, dan SMA Negeri 1 Purbatua, Kecamatan Purbatua. Juga terima kasih. Juga pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri di Kecamatan Garoga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengapresiasi yang dicapai siswa-siswi SMA Negeri Tarutung yang lolos angkatan pertama 2016
yang berjumlah 85 orang, di mana 84 orang masuk ke perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia seperti UI, ITB, IPB, STAN, UGM, dan 1 orang lulus menjadi Taruna Akpol atas nama Paslah HKM Simanjuntak. Untuk itu, kita mohon tepuk tangan yang meriah sekali buat SMA Negeri 3 Tarutung. Di samping itu, para pelajar dari Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meraih juara pertama untuk berbagai perlombaan, antara lain lomba menulis anti korupsi tingkat pusat atas nama Febri Sinaga dari SMA Negeri 3 Tarutung. Lomba keterampilan siswa SMK tingkat provinsi atas nama Ria Junita Simaremare dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Siborong-Borong bidang agronomi, Janes SJ Malau dari SMK Negeri 2 Siatas Barita bidang TKBB. Lomba Olimpiade Sains Terapan SMK tingkat provinsi atas nama Dian Hesekel TS Situmorang dari SMK Sintuana Hanson bidang matematika, Newi Sinaga dari SMA Negeri 1 Tarutung bidang astronomi. Kemudian untuk lomba lari 10K YP2KDT atas nama Berman Hasyahaan dari SMK Negeri 1 Siborong-Borong. Kemudian lomba Duta Penataan Ruang Sumatera Utara atas nama Gresita Siahaan dari SMA Negeri 1 Siborong-Borong dan terpilih menjadi pelopor penataan ruang tingkat nasional. Semoga capaian yang lebih tinggi dapat mereka raih, dan prestasi ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk pengembangan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Di samping itu, untuk tahun 2016 kita juga telah memprogramkan beasiswa bagi 120 orang mahasiswi aktif yang berprestasi dari desa terpencil. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah menganggarkan beasiswa mahasiswa berprestasi sejumlah 700 juta dan beasiswa siswa miskin untuk tingkat SMA SMK sejumlah 100.267.800 rupiah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun anggaran 2016. Pada kesempatan ini, saya bermohon juga kepada kita semua agar kiranya institut atau universitas negeri akan bisa berdiri segera di Tapanuli Utara. Kami sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dikti dan juga Menteri Agama. Mudah-mudahan tidak lama lagi institut dan universitas akan hadir negeri di Tapanuli Utara, yang tentunya juga akan bisa meningkatkan ekonomi mikro masyarakat Tapanuli Utara. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah memberikan bantuan fasilitas peralatan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti mesin bordir, peralatan pertukangan, peralatan perbengkelan, serta dibarengi dengan berbagai jenis pelatihan seperti pembinaan kooperasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan mutu tenun ulos dengan ATBM, pelatihan peningkatan mutu pandai besi, pelatihan pencelupan
benang tenun, serta penjajakan kemitraan dalam rangka peningkatan investasi dunia usaha. Dan atas capaian hal itu, 3 koperasi serba usaha Kabupaten Tapanuli Utara mendapat penghargaan dalam rangka Hari Koperasi ke-69 sebagai tokoh penggiat koperasi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi capaian salah satu desa di Kabupaten Tapanuli Utara yang mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Desa Parmanuhan, Kecamatan Garoga, sebagai desa sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa yang tertib bayar pajak, retribusi terpenuhi, kasus narkoba nihil, dan adanya kelompok keluarga sadar hukum. Semoga capaian Desa Parmanuhan tersebut dapat menjadi awal dan motivasi bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjadi desa sadar hukum. Dalam bidang peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan taraf hidup masyarakat, kita dapat berterima kasih kepada Bapak Syukur Nababan yang telah memperjuangkan bantuan rumah swadaya sebanyak rumah unit yang terdiri 60 unit rumah desa di Garoga, Sibargot, Kecamatan Garoga, 23 rumah di Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan, dan 30 rumah di Desa Batu Manupak, Kecamatan Pangaribuan. Selain dari pemerintah pusat, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni untuk 317 rumah yang terdiri dari 88 rumah di Desa Hutap Bulu, Kecamatan Siborong-Borong, 20 rumah di Desa Parsosoran, 33 rumah di Desa Goting Salak, Kecamatan Garoga, 24 rumah di Desa Sigotong, 20 rumah di Desa Batuna II, 20 rumah di Desa Pacurnatolu, 20 rumah di Desa Silapton, Kecamatan Pangaribuan, 52 rumah di Desa Hutatinggi II, dan 20 rumah di Desa Sipahutar 1, Kecamatan Sipahutar, dan 20 rumah di Desa Selamat, Kecamatan Purbatua. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada investor yang berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kecamatan Permonangan untuk penyediaan kebutuhan listrik. Kita berharap akan semakin banyak investor datang ke Kabupaten Tapanuli Utara sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memprogramkan pembangunan infrastruktur sanitasi sebanyak 21 unit, saluran drainase gorong-gorong sebanyak 18 unit, program infrastruktur perdesaan sebanyak 43 unit, program pembangunan infrastruktur air minum 15 unit. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah memprogramkan upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan antar desa, antar kecamatan maupun dalam kota dengan klasifikasi jalan hot mix, pembangunan jembatan, serta memprioritaskan penggunaan alat-alat berat untuk membuka akses jalan ke desa-desa terpencil, di mana sampai dengan tahun 2016 telah dan akan dibangun jalan hot mix sepanjang 72,75 km, jembatan 336,15 meter. Sedangkan untuk pembukaan jalan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah sepanjang 69,33 km. Di bidang keuangan, persentase pencapaian realisasi target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar 102,21%, yakni dari target 1.392.192.329 rupiah diperoleh realisasi sebesar 1.117.197
Rp183.201.86 dan harapan kita pada tahun anggaran 2016 ini kita dapat mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp1.240.209.463.64. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah, kita cukup berbangga atas hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2015. BPK RI berwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan penilaian opini dengan predikat wajar tanpa pengecualian WTP yang kami terima pada tanggal 24 Mei 2016. Sehingga Kabupaten Tapanuli Utara telah 2 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan harapan kita ke depan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang kita cintai ini akan mendapat dana insentif daerah yang lebih besar dari pemerintah pusat, di mana pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tapanuli mendapat hadiah insentif sebesar 5 miliar rupiah. Sekali WTP, tetap harus WTP. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, dalam hal bidang perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa melakukan pembenahan di berbagai sektor kepariwisataan serta menjaga dan memelihara nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapat prestasi juara 1 pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-45 tahun 2016. Dengan kategori kesinergian visi dan misi daerah, dan juga tercatat pada rekor muri pada kegiatan makan ombus-ombus terbanyak. Dan pada tahun 2016 ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dipercaya sebagai tuan rumah Festival Danau Toba, dan untuk itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat Tapanuli Utara untuk mendukung serta turut memeriahkan pelaksanaan Festival Danau Toba tersebut yang kita pusatkan di Kecamatan Muara. Dalam hal pelestarian budaya, kita perlu mengapresiasi Dekranasda Tapanuli Utara dalam hal pelestarian budaya Batak serta pengembangan hasil tenunan ulos Tapanuli Utara hingga mampu menggebrak pasar internasional. Juga proses mempromosikan tenun ulos Tapanuli Utara melalui penampilan busana motif ulos di ajang Indonesia Fashion Week 2016 di Jakarta, penampilan koleksi ulos Tapanuli Utara, hingga mewakili di ajang Festival Internasional Asian Model Swan di Suwon Stadium Center, Korea Selatan. Terima kasih. Dalam rangka peningkatan akses dan layanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengupayakan adanya peningkatan cakupan peserta Jamkesda, dan untuk tahun 2016 peserta Jamkesda kita naikkan menjadi 15.000 jiwa dan peserta JKN sebanyak 108.332 jiwa. Kita juga melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan dengan mendukung upaya promotif, preventif, dan kuratif yang diwujudkan dengan pelayanan kesehatan yang bersentuhan secara langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan atau pengobatan gratis di desa terpencil maupun sangat terpencil. Untuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain melalui melengkapi ketersediaan tenaga medik khususnya, di mana pada tahun 2014 ketersediaan dokter spesialis hanya 11 orang, dan pada saat ini telah tersedia sebanyak 20 orang, termasuk salah satu diantaranya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana rumah sakit, khususnya peralatan kesehatan, sedang dibangun gedung untuk peralatan CT scan
dan direncanakan untuk tahun 2017 sudah bisa kita operasikan. Mempersiapkan dan menerapkan seluruh standar pelayanan operasional untuk kepentingan penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kami percaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sudah mulai membaik dan kepercayaan masyarakat untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan rumah sakit yang signifikan, baik pasien BPJS maupun pasien umum, di mana pada tahun 2014 jumlah kunjungan pasien bulan Januari sampai dengan Mei sebanyak 8.684 kunjungan, dan pada tahun 2016 pada bulan yang sama meningkat menjadi 23.742 kunjungan, termasuk pasien dari luar Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal pencapaian persentase perkiraan permintaan masyarakat peserta KP baru, medis operasi wanita, Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh penghargaan sebagai kabupaten terbaik serta juara pertama sebagai pengelola BKP tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Kelompok UPPKS Partonun Sadung Kelurahan 5 terpilih sebagai kelompok UPPKS mewakili Provinsi Sumatera Utara pada pameran dan gelar dagang dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-23 tahun 2016 di Kupang, Provinsi Tenggara Timur. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, dalam upaya peningkatan pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi stelsel jemput bola, dan kita telah melaksanakan pelayanan langsung ke 70 desa terpencil di 15 kecamatan, khususnya desa yang tingkat kepemilikan akta catatan sipil masih sangat rendah. Di bidang pemuda dan olahraga, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga senantiasa berupaya melakukan pembinaan di semua lini guna mewujudkan para pemuda-pemudi yang handal dalam menghadapi perkembangan zaman. Berbagai prestasi juga telah diraih para pemuda dari Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain terpilihnya 2 orang siswa menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Utara atas nama Michael F. Papahan dari Sekolah Umum Menengah Negeri 1 Tarutung dan Maria Triani Tarihoran dari Sekolah Negeri 2 Tarutung. Terpilihnya 1 orang pemuda pelopor Kabupaten Tapanuli Utara mewakili Provinsi Sumatera Utara mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2016 atas nama Yohanes Kristanto. Memperoleh 1 emas kejuaraan KKI tahun 2016. Kemudian juara 1 kejurnas Wakodai tahun 2016 dengan memperoleh 14 emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Kemudian terpilihnya atlet tinju Tapanuli Utara sebagai atlet tinju kontingen Sumut pada PON Jawa Barat 2016 atas nama Saroha Lumban Tobing. Kemudian terpilihnya atlet-atlet Tapanuli Utara sebagai atlet atletik kontingen Sumut pada PON Jawa Barat 2016 atas nama Welma David Pasaribu. Kemudian terpilihnya 2 atlet hoki Tapanuli Utara sebagai atlet hoki kontingen Sumut pada PON Jawa Barat 2016 atas nama Adelina Panjaitan dan Yeviyu Simanjuntak. Hadirin dan peserta upacara yang kami cintai, kami juga menyadari bahwa untuk mendukung segala sektor pembangunan yang diprogramkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus sertai dengan adanya upaya peningkatan kemandirian desa, khususnya melalui pengalokasian dana desa, kelurahan, ADD Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
telah melakukan peningkatan pengalokasian dana desa kelurahan ADD Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun, di mana ADD pada tahun 2014 sebesar 11.032.245.400 rupiah meningkat menjadi 28.530 juta rupiah. Dan untuk tahun 2016 kita akan memprogramkan pada PAPBD Kabupaten Tapanuli tahun 2016 untuk mencapai 43.850 juta rupiah. Untuk bidang pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun ini telah melaksanakan pelantikan secara serentak kepada 189 desa yang merupakan hasil pemilihan kepala desa serentak. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara bebas narkoba, selain melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan tata cara berpikir juga beretika yang baik untuk para pelajar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah melaksanakan tes urin kepada kepala SKPD dan pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang hasilnya 100% negatif. Dan kedepannya akan kita programkan tes urin bagi seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, dan untuk meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, kita akan programkan peningkatan kesadaran bela negara untuk mewujudkan kader bela negara di Kabupaten Tapanuli Utara yang kita cintai ini. Dalam hal peningkatan niat baca bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya para pelajar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengoptimalkan pengoperasian mobil pintar perpustakaan keliling yang menyediakan ribuan judul bahan pustaka dan secara rutin mengunjungi masyarakat terutama sekolah-sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara dengan rata-rata pengunjung 960 orang setiap bulan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun membangun desa dan tahun gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan dan pelayanan publik di semua sektor, yang juga merupakan aplikasi dari misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, segala hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan bentuk tekad perubahan yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih makmur dan sejahtera. Mari di tahun gotong royong ini kita bersama-sama bergotong royong untuk memajukan kabupaten yang sama-sama kita cintai ini, Kabupaten Tapanuli Utara, dan menjadikan gotong royong dan Jumat bersih menjadi budaya bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, agar kita bersama-sama dapat meraih kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita jauhkan dan hilangkan budaya hotel, hosom, teal, elat, dan latte dari diri kita masing-masing. Doa dan perjuangan di Kabupaten Tapanuli Utara, tanami kehidupan dengan segala kebaikan, kelak kita akan menunainya bersama. Kami juga mengharapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta unsur pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, secara khusus kepada segenap warga masyarakat Tapanuli Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan insan pers. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya sehingga daerah ini relatif aman dan kondusif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya selamat ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016.
Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah Tapanuli Utara, jayalah Indonesia. Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan, kerja nyata untuk bangsa, kerja nyata untuk negara. Merdeka! 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 Bupati Tapanuli Utara, Dr. Anus Nixon Nababan.